Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apon Arba Alpian dari 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi sunnah ke hadis, sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi dan era kodifikasi, dan sejarah kodifikasi hadis. Untuk yang pertama ada evolusi konsep sunnah ke hadis. Konsep sunnah pada awalnya tidak mengacu kepada tradisi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep ini pada mulanya berasal dari kebiasaan, adat istiadat, serta tradisi yang berjalan di masyarakat Arab pra-Islam. Konsep sunnah kemudian berkembang pada fase Rasulullah. Sunnah yang awalnya merujuk kepada tradisi yang diriwayatkan oleh nenek moyang secara turun-temurun bertransformasi pasca kemunculan Islam. Sunnah kemudian didefinisikan sebagai perilaku dan tradisi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Periode berikutnya, sunnah berkembang pada pemahaman madhab awal. Pada fase ini sudah dikenal dengan tradisi yang hidup. Konsep sunnah menjadi kreatif dalam menafsirkan tradisi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Konsep hadis kemudian direkonstruksi oleh Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i merekonstruksikan definisi sunnah yang berkembang pada pemikiran madhab awal Islam. Bagi Asy-Syafi'i, hadis yang datang dari Nabi meskipun diriwayatkan secara tunggal atau lebih memiliki sifat otoritatif dibanding dengan sunnah yang berkembang di masyarakat Islam pada awal-awal. Oleh karenanya, Asy-Syafi'i dijuluki sebagai Nasir al-Hadis atau pembela hadis. Asy-Syafi'i lebih menekankan hadis yang datang dari Nabi atau yang disebut dengan hadis ahad ketimbang sunnah yang sudah berjalan cukup lama dan kemudian dipraktikkan di masyarakat. Selanjutnya ada sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Yang pertama, pada masa Nabi ada pro kontra seputar penulisan hadis. Sejarah mencatat bahwa pada zaman Nabi, tradisi kebiasaan, kelisanan, dan keaksaraan terhadap kajian hadis berjalan bersamaan. Sebagian sahabat menulis hadis dan sebagian tidak mau menulisnya. Pada masa permulaan Islam, Rasulullah SAW tidak merestui para penulis wahyu mencatat sabda-sabdanya selain Al-Quran. Oleh karena itu, ada yang kontra dalam penulisan hadis, salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Kedua, ada metode Nabi dalam penyampaian sunnah dan hadis. Umat Islam dapat memperoleh hadis langsung dari Rasulullah. Tidak ada jarak ataupun hijab yang dapat mempersulit pertemuan. Tempat pertemuan kedua belah pihak, diantaranya masjid, rumah Rasulullah, pasar. Metode yang dipakai Rasulullah dalam menyampaikan sunnah dan hadis diantaranya, yang pertama ada mengajarkan secara bertahap, yang kedua tidak terikat waktu dan tempat, yang ketiga mendidik dengan akhlak mulia, yang keempat Nabi menempuh metode variatif sesuai kondisi umat, dan yang terakhir Nabi tidak mengabaikan pengajian terhadap kaum perempuan. Yang ketiga ada penjagaan Al-Quran dan hadis. Penjagaan Al-Quran dan hadis pada zaman Nabi yaitu dengan hafalan dan tulisan. Tidak sedikit para sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran dan hadis dan mahir dalam menulis. Salah satu penulis hadis dan Al-Quran yaitu Abdullah bin Sa'ad. Masa sahabat. Yang pertama, kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis. Sejak awal, hadis telah dijaga dengan sungguh-sungguh termasuk para sahabat. Mereka memiliki tanggung jawab menjaga hadis dari berbagai kekeliruan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mulai dari kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang harus menghadirkan seseorang saksi bagi siapapun yang meriwayatkan hadis sehingga bisa dibenarkan kebenarannya. Begitu juga dengan sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada cara sahabat menjaga sunnah dan hadis Nabi. Yang pertama, hati-hati dalam menyampaikan hadis, terus berhati-hati dan ketat dalam menerima hadis, melakukan kritikan matan, pemahaman terhadap hadis, memperketat periwayatan bil makna, dan melakukan koreksian terhadap pelaksanaan hadis fi'liyah. Untuk selanjutnya ada sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Pertama, faktor yang melatar belakangi. Di samping sebagai utusan Allah, Rasulullah SAW adalah panutan dan tokoh masyarakat. Beliau sadar sepenuhnya bahwa agama yang dibawanya harus disampaikan secara terwujud dan konkret. Oleh karena itu, setiap kali Rasulullah memanfaatkannya, berdialog dengan para sahabat dengan berbagai media. Terus ada kodifikasi hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Proses kodifikasi terjadi ketika beliau menjadi khalifah. Beliau memerintahkan secara resmi agar hadis ini dibukukan.
setelah sebelumnya hadis berada di tangan-tangan individu para ahli hadis, sehingga ketika hadis berkumpul terjadilah proses internalisasi yang menumbuhkan minat para pencari hadis yang semakin bergairah menulis dan mengumpulkannya dalam bentuk yang berbeda. Proses ini kemudian mengalami kemajuan pesatnya ketika munculnya kutubus sittah yang menjadi rujukan umat Islam. Yang terakhir ada kutubus sittah. Nah, yang dimaksud kutubus sittah itu adalah yang pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' at-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan yang terakhir ada Sunan Ibnu Majah. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.